Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Hosea pasal 12. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan permusuhan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya, dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jeripayaku tidak mendatangkan kesalahan dan merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali ke kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntut oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Hosea 12 ayat 1-14. Pasal ini adalah bagian dari nubuatan Nabi Hosea yang menegur bangsa Israel, khususnya suku Efraim yang mewakili kerajaan Israel Utara dan Yehuda atas dosa-dosa mereka. Tuhan menggunakan sejarah leluhur mereka, yaitu Yakub, sebagai cermin untuk menunjukkan bahwa Allah yang sama yang pernah memberkati Yakub juga menuntut kesetiaan dari keturunannya. Beberapa poin penting dari ayat ini. Efraim atau Israel digambarkan seperti orang yang mengejar angin timur, usaha sia-sia dan penuh tipu daya. Mereka mencari bantuan dari bangsa lain, bukan dari Tuhan. Tuhan menyinggung kembali kisah Yakub, seorang yang penuh tipu daya, namun akhirnya bertobat dan bergumul dengan Tuhan hingga diberkati. Ini adalah panggilan agar bangsa Israel meneladani pertobatan Yakub. Israel menipu dan merampas seperti pedagang yang curang, lalu membanggakan kekayaannya seolah-olah Tuhan tidak akan menghukumnya. Tuhan menegaskan bahwa ia telah berbicara melalui para nabi dan memberi banyak peringatan. Namun umat tetap mengeraskan hati. Mesbah-mesbah mereka menjadi tidak bermakna karena penuh kemunafikan. Tuhan mengingatkan bahwa dia sendirilah yang menuntun Israel keluar dari Mesir melalui Nabi Musa. Namun kini Efraim menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa mereka dan hukum tidak terhindarkan. Rindu Tuhan akan pertobatan sejati. Seringkali kita seperti Efraim, mencari jalan keluar sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, dan mengejar hal-hal duniawi yang sia-sia. Kita menipu, berdalih, dan merasa aman karena harta atau kedudukan.
Padahal seperti Israel, kita sering mengabaikan suara Tuhan yang sudah berkali-kali menegur dan mengingatkan lewat firman, pengkhotbah atau peristiwa hidup. Tuhan tidak sekedar mengecam dosa, tetapi Ia rindu pertobatan. Ini menunjukkan kisah Yakub sebagai harapan seorang yang penuh kekeliruan, namun saat ia bertemu Tuhan dan berserah, hidupnya berubah. Itu juga yang Tuhan rindukan dari kita, bukan sekedar ritual, tetapi hati yang kembali kepadanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia Tuhan dan nantikanlah Allahmu dengan setia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.